Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama yang saya hormati kepada pembina Masjid Jami Tarjana Kiai Haji Dr. Aceh Bagja Wijaya SPDI MAP. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Jami Miftahul Jannah Ustaz Minin Ibrahim. Yang saya hormati penasihat Masjid Jami Miftahul Jannah Bapak Haji Muhammad Yunus dan Bapak Minin Saman. Yang saya hormati Ketua DKM Bapak Namin beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua RW 02 Bapak Trihandoyo SE beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua RT 4 RW 02 Bapak Sabrizal beserta jajarannya, para sesepuh dan bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama panitia 3 Ramadan yang sangat support. Kenapa saya sebut support? Karena terus terang saya sangat terbantu gitu. Saya diamanah sebagai ketua Gebiar Ramadan 1444 Hijriah, tapi rekan-rekan saya atau bapak-bapak saya ini sangat membantu banget, sehingga seperti yang kita tahu, alhamdulillah sampai di penghujung dan tinggal pembayaran. Ini mohon maaf ya bapak-bapak, saya laporan pertanggungjawabannya itu menggunakan presentasi ya. Mungkin kalau yang sebelumnya hanya by lisan, saya menggunakan ini karena apa? Karena saya ini cukup bisa memvisualisasikan lah ya apa yang sudah terjadi berikut dengan dokumentasinya. Oke, untuk mempersingkat acara saya mulai. Ini merupakan banner yang sangat besar sebenarnya. Ini kita ada 10 kegiatan. Yang pertama itu namanya itu Gebiar Ramadan 1444 Hijriah Masjid Jami Miftahul Jannah. Adapun temanya adalah kebahagiaan di bulan penuh berkah. Untuk kegiatannya itu kita ada 10. Yang pertama itu pembagian takjil setiap hari, yang kedua sholat tarawih dan witir, yang ketiga peringatan malam nuzulul Quran, yang keempat sambutan yatim dan duafa, yang kelima pemberian bantuan dakwah dan sembako. Ini pembagian sembako ada 2 tahap ya. Nanti ditanya ada di slide berikutnya. Lalu yang keenam iftar, ini sebenarnya jamaah ini buka bersama atau juga disebut dengan iftar akbar. Lalu yang ke-7 tadarus Quran pada salat tarawih, yang ke-8 itikaf 10 hari terakhir Ramadan, yang ke-9 penerimaan zakat, infak sedekah, dan yang terakhir salat Idul Fitri. Yang pertama pembagian paket sembako tahap 1. Ini dilakukan H-1 Ramadan 1444 Hijriah. Adapun kita kerjasama dengan Yayasan Sakinah. Lalu sembako ini dibagikan sebanyak 32 paket, dan sembako ini tidak kita panggil ibu-ibunya ataupun orang-orang yang membutuhkan, tapi kita antar ke rumah masing-masing. Ini ada dokumentasinya. Alhamdulillah kemarin itu kalau nggak salah sudah terantar semua. Lalu untuk kegiatan berikutnya pembagian takjil setiap hari. Waktunya itu adalah H+3 Ramadan sampai dengan H-5 Idul Fitri 1444 Hijriah. Ini kenapa kita ambil hari H+3 Ramadan? Karena biasanya hari 1 sampai 3 atau kedua itu masih di rumah ya, buka bersamanya. Jadi nggak pada di luar. Lalu kenapa H-5? Karena panitianya itu mungkin sudah ada yang pulang kampung. Nah, ini kita kerjasama juga, takjilnya itu dibagi setiap hari sebanyak 30 paket, masing-masing 5.000. Totalnya itu 150.000. Pada saat berjalan itu ada saja dari warga yang menyumbang atau menitipkan makanan dan minumannya untuk dibagikan juga warga. Lalu kita pembagian takjil ini dibantu oleh remaja masjid, jadi tidak hanya bapak-bapaknya atau panitianya, tapi kita juga dibantu oleh remajanya. Ini ada foto-fotonya juga. Lalu untuk yang ketiga itu sholat tarawih dan witir. Waktunya itu selama Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah 30 hari kemarin. Ya. Adapun untuk pemasukan infak tromol itu sebesar 7.127.500.
Lalu untuk pengeluaran untuk petugas Ramadan sebesar 908.500. Ini untuk bulan Ramadan ini kita juga buat jadwal imsakiyah ya. Dari hari pertama ke hari 30. Ini juga ada dokumentasi pembagiannya jadwal imsakiyah. Lalu ini dokumentasi untuk sholat tarawihnya. Lalu untuk berikutnya ini merupakan acara inti juga ya. Ini salah satu acara inti dari Gebiar Ramadan 1444 Hijriah, yaitu peringatan malam Nuzulul Quran. Ini kita kerjasama dengan Yayasan Insan Mulia Pama. Acaranya dimulai pada asar sampai dengan selesai witir. Adapun penyusunan acara ini, kenapa saya sebut salah satu acara ini? Karena ada 6 kegiatan di sini. Yang pertama itu tawasul akbar. Lalu yang kedua santunan 12 anak yatim, masing-masing 200.000, jadi totalnya 2.400.000. Lalu untuk 2 orang pendamping masing-masing 200.000, totalnya 400.000. Jadi di total semua itu sebesar 2.800.000 rupiah. Lalu acara yang ketiga itu tausiah Ramadan oleh Kiai Haji Dr. H.C. Bagjawijaya SPDI MAP. Lalu acara keempat iftar akbar. Adapun untuk pengeluaran iftar akbar ini sebesar 2.572.000. Lalu setelah acara itu sholat maghrib dan dilanjut dengan pembagian sembako sebanyak 100 paket. Dan yang terakhir setelah tarawih itu ada ceramah Nuzulul Quran oleh Ustaz Samsul Ghazali SHM. Ini untuk dokumentasi dari tawasul akbar. Lalu ini untuk dokumentasi untuk santunan 12 anak yatim dan 2 pendamping. Ini mewakili pendamping, Bapak namanya nama Bapak Jufri. Lalu ini yang datang itu anak yatimnya sebanyak 6 orang dari 12 orang. Nah ini kenapa nih ada yang foto sendiri-sendiri? Karena ini akhirnya didatangi oleh Pak Mardi ya, untuk diberikan langsung. Bahkan ada yang masih pesantren, jadi kita untuk dokumentasi minta fotonya saja. Lalu ini untuk tausiah Ramadan oleh Ustadz Bagja dan Ustadz Samsul. Dan berikutnya iftar akbar, dokumentasinya. Lalu yang kedua dokumentasi untuk pembagian sembako tahap 2 sebanyak 100 paket. Nah ini acara kegiatan dari Gebiar Ramadan untuk nomor 5 yaitu santunan yatim, pembagian sembako dan iftar akbar itu ada di malam 17 Ramadan ya. Itu pada saat acara peringatan malam Nuzulul Quran. Lalu berikutnya tadarus Quran pada tarawih. Ini waktunya setiap malam di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Ini dilakukan secara individual. Ini modelnya kebetulan Pak Sadun. Lalu untuk i'tikaf itu dilakukan waktunya pada saat 10 hari terakhir Ramadan 1444 Hijriah. I'tikaf ini diisi dengan sholat tasbih, tadarus dan ibadah lainnya. Ini dokumentasinya setelah sholat tasbih. Lalu kegiatan yang 10 yaitu penerimaan zakat, infak dan sedekah. Waktunya itu tanggal 2 April 2023 sampai dengan malam takbiran. Nah ini 2 April pada saat kita bagikan surat informasi bahwa kita menerima zakat, infak dan sedekah. Ini informasi melalui surat. Lalu zakat fitrah itu yang kita informasikan yaitu berupa beras sebesar 2,5 kilo atau 3,5 liter atau juga uang sebesar 35.000. Lalu untuk total penerimaan zakat berapa? Ini yang pertama beras sebesar 1.166,5 liter. Lalu untuk uang sebesar 17.632.000 rupiah. Total muzaki sebanyak 821 orang dan total mustahik sebanyak 150 orang. Adapun saldo infak dan sedekah sebesar 7.110.500 dan beras 45 liter.
Dan kita juga ada saldo zakat mal sebesar 1.800.000 rupiah. Ini spanduk yang kita buat. Lalu ini untuk amplop dan beras yang kita bagikan pada saat malam takbiran. Ini kita 2 malam kita bagikan karena awalnya kita memikirkan hanya 29 hari kita bagikan malamnya. Ternyata 30 hari lalu besoknya kita bagikan lagi. Lalu ini pemberian bantuan dakwah, waktunya itu malam takbiran. Kita kerjasama juga dengan Yayasan Ihsan Mulia Pama. Adapun untuk bantuan dakwah ini untuk 8 asatiz, masing-masing 500.000 rupiah dan 2 marbot masing-masing 300.000 rupiah. Jadi totalnya itu sebesar 4.600.000 rupiah. Ini fotonya tadi saya cari belum nemu. Langsung aja. Lalu agenda terakhir ataupun puncak dari Gebiar Ramadan 1444 Hijriah yaitu sholat Idul Fitri. Waktunya 1 Syawal 1444 Hijriah dan saldo keuangan untuk sholat Idul Fitri sebesar 2.470.000 rupiah. Dengan petugas imamnya Ustadz Min Ibrahim, khotibnya Ustadz Ahmad Fadila SPD, lalu bilangnya Bapak Indul Najwadi Eskom, lalu salawatan Bapak Rusdi. Dan ini adalah momen pada saat setelah sholat Idul Fitri kita halal bihalal ataupun memaafkan. Ini juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia mulai dari pelindung dan penasihat, yaitu yang pertama Kiai Haji Dokter, ini belum saya tulis dokter karena waktu itu belum Haji Dokter Aceh Bagja Wijaya SPD MAP, lalu Ustadz Min Ibrahim, Bapak Namin, Bapak Haji Muhammad Yunus, Bapak Safrizal, Bapak Min Saman. Terima kasih atas bimbingan, atas ilmunya, atas mentoringnya untuk acara ini. Lalu saya ucapkan terima kasih juga untuk sekretaris saya Bapak Bapak Suprayano, Ini multi talent juga nih Pak, selain bisa sekretaris, bisa dekorasi, bisa perlengkapan segala macam. Luar biasa. Lalu saya ucapkan terima kasih juga kepada bendahara yaitu Bapak Jubri yang tiap malam ada yang nyeletuk seperti apa siswa gitu, bawa buku terus, bawa pulpen terus gitu. Padahal malam itu jam 11 kadang saya dapat informasi laporan luar biasa. Orang biasanya istirahat buat menunggu sahur, ini masih aja